Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anissa Pratiwi, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Video ini saya dedikasikan untuk mempresentasikan analisis mendalam mengenai dinamika hukum pemerintahan di wilayah Kalimantan Selatan. Saya akan membagi presentasi ini menjadi 2 sesi. Yang pertama, pembahasan 4 soal utama terkait regulasi daerah, dan yang kedua, sesi analisis kritis mengenai kebijakan penanggulangan bencana dalam bingkai hukum nasional. Baik, memasuki poin pertama, mengenai maraknya petugas parkir liar dan Pak Ogah di Kalimantan Selatan. Secara sosiologis dan secara yuridis, masalah ini bukan sekedar gangguan lalu lintas, melainkan refleksi dari kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi secara memadai oleh pemerintah daerah. Mengapa ini terus terjadi? Yang pertama, karena adanya keterbatasan pengawasan oleh aparat dan pemerintah daerah, yang mengakibatkan mereka bebas untuk melakukan pungutan tanpa akuntabilitas. Lalu yang kedua, adanya faktor ekonomi yang menjadi pendorong kuat bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah, sehingga aktivitas ini menjadi solusi nafkah bagi mereka secara instan di tengah terbatasnya lapangan pekerjaan. Lalu yang ketiga, karena adanya toleransi sosial, di mana masyarakat tidak sepenuhnya menolak karena tidak adanya alternatif layanan pengaturan lalu lintas yang memadai dari negara. Keberadaan praktik ilegal ini pastinya membawa dampak yang luas bagi daerah kita, yaitu adanya dampak hukum dan keamanan. Jadi, munculnya potensi penyalahgunaan wewenang dalam bentuk pungutan liar. Lalu, lemahnya perlindungan hukum bagi pengguna jasa. Sebagai contoh, di Banjarmasin banyak pengelola parkir yang belum bertanggung jawab penuh atas jaminan keamanan kendaraan atau barang yang hilang. Lalu adanya tumpang tindih kewenangan antara Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan kepolisian, sehingga seringkali membuat penegakan hukum menjadi tidak konsisten. Hal ini pastinya berdampak untuk ekonomi daerah, yaitu adanya kebocoran pendapatan daerah, sehingga retribusi yang harusnya masuk ke kas daerah melalui sistem parkir resmi justru mengalir ke kantong-kantong pribadi atau oknum-oknum tertentu, sehingga hal itu mengurangi potensi pendapatan asli daerah atau yang disebut dengan PAD. Bahkan, alih-alih untuk melancarkan lalu lintas, keberadaan parkir liar seringkali memakan bahu jalan yang memicu kemacetan parah di titik-titik padat seperti di Banjarmasin dan Banjarbaru. Terkait regulasi, meskipun kita sudah memiliki Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2019 dan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2016, efektivitasnya di lapangan masih menghadapi masalah yang serius, penegakan hukum yang lemah, dan sanksi administratif yang belum optimal, sehingga menyebabkan pelanggar merasa bebas beroperasi tanpa rasa takut akan konsekuensi hukum. Oleh karena itu, diperlukan adanya revisi peraturan daerah yang mampu memberikan perlindungan hukum nyata serta modernisasi sistem parkir berbasis teknologi untuk menutup celah pungutan liar ini. Baik, memasuki poin kedua, kali ini saya akan memaparkan hasil observasi mendalam mengenai problematika regulasi di Kalimantan Selatan. Masalah ini tentunya bukan sekedar masalah urusan administrasi, melainkan isu serius yang mencakup kekosongan hukum, kekaburan aturan, hingga konflik norma yang menghambat layanan publik. Salah satu temuan paling krusial dalam observasi saya adalah terdapat 40 aturan
peraturan daerah atau Perda di Kalimantan Selatan yang belum memiliki peraturan gubernur sebagai aturan pelaksana. Dalam hierarki perundang-undangan, peraturan daerah seringkali hanya berisi norma umum tanpa peraturan gubernur. Aturan tersebut kehilangan taringnya di lapangan. Hal ini tentu memiliki dampak nyata. Sebagai contoh, peraturan daerah mengenai bantuan hukum untuk masyarakat miskin menjadi mandul karena tidak adanya prosedur teknis pemberian bantuan. Hal ini melanggar hak-hak dasar warga negara dan membuka celah korupsi karena aparat di lapangan bingung menjalankan aturan tanpa SOP yang jelas. Sebagai contoh kasus yang pernah terjadi, yaitu di Tabalong. Cadangan pangan tidak dapat didistribusikan secara efektif saat banjir karena terjadi hanya ketiadaan SOP teknis. Kalimantan Selatan kini memegang peran strategis sebagai gerbang IKN yang memicu lonjakan migrasi penduduk. Namun, hasil observasi menunjukkan adanya kekaburan strategi dalam grand design pembangunan kependudukan. Meskipun Raperda GDPK disahkan pada Mei 2025, detail strategi mengenai bonus demografi dan integrasi migran masih sangat minim. Sehingga dampak yang terjadi ialah kenaikan harga properti hingga 30%. Kemacetan yang tidak terkendali di Banjarmasin, serta munculnya konflik lahan di daerah pinggiran karena regulasi tidak siap mengantisipasi lonjakan penduduk. Hal ini menunjukkan ketidaksiapan regulasi daerah dalam merespons dinamika nasional IKN. Lalu yang ketiga, konflik norma dan kekosongan hukum masyarakat adat. Pada aspek sosial, kita melihat adanya ketimpangan pada Peraturan Daerah Provinsi Nomor 2 Tahun 2023 tentang pengakuan masyarakat hukum adat. Meskipun pengakuan secara umum sudah ada, terdapat kekosongan hukum pada mekanisme praktis seperti mediasi sengketa adat dan sistem informasi adat digital. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi komunitas adat di tanah laut dan Tapin. Saat perusahaan tambang atau perkebunan masuk, masyarakat adat seringkali kalah secara legalitas karena prosedur mediasi adat kita belum terformalkan secara teknis dalam aturan turunan. Terakhir, terkait modernisasi daerah, terdapat kekosongan aturan pada sektor reklame digital dan parkir digital. Peraturan daerah yang ada saat ini masih terpaku pada reklame konvensional atau baliho fisik, sementara billboard digital dan iklan online yang mempengaruhi lalu lintas belum diatur retribusinya secara spesifik. Dalam hal ini mengakibatkan daerah kehilangan potensi pendapatan asli daerah yang besar dan terjadi tumpang tindih regulasi dengan aturan nasional. Hal yang sama terjadi pada fenomena Pak Ogah. Belum ada peraturan daerah yang mampu mengharmonisasikan peran mereka sebagai relawan resmi dalam sistem transportasi digital, sehingga praktik pungli masih terus menjamur. Baik, pada kali ini kita akan memasuki poin ketiga. Kita akan membedah implikasi dari berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mengenai mineral dan batu bara. Secara filosofis, otonomi daerah bertujuan agar pemerintah daerah memiliki wewenang penuh mengatur rumah tangganya sendiri demi percepatan kesejahteraan masyarakat lokal. Namun, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 justru menerapkan sentralisasi penuh di mana pusat mengambil alih seluruh perizinan, pengawasan, dan pengelolaan minerba. Hal ini jelas bertentangan dengan semangat desentralisasi, karena daerah kehilangan kendali atas sumber daya alam yang menjadi tulang punggung ekonomi lokalnya sendiri. Secara yuridis, sentralisasi ini memicu beberapa permasalahan hukum yang serius di daerah penghasil seperti Kalimantan Selatan.
yaitu hilangnya kewenangan perizinan. Pemerintah daerah kini tidak lagi memiliki hak untuk mengeluarkan izin usaha pertambangan. Dan hal ini mengakibatkan terjadinya kebingungan, transisi, dan potensi sengketa hukum yang tinggi antara pemerintah daerah, perusahaan, dan pusat akibat izin lama yang bermasalah. Lalu, adanya konflik norma dan regulasi. Banyak peraturan daerah terkait minerba di Kalsel yang kini menjadi tidak relevan atau bertentangan dengan undang-undang pusat. Proses revisi peraturan daerah ini memakan waktu yang lama, menciptakan ketidakpastian hukum, dan memicu konflik norma yang menghambat investasi yang sehat. Terjadi juga pelemahan fungsi pengawasan. Karena kewenangan penindakan dipindahkan ke pusat, pengawasan di daerah terpencil menjadi sangat lambat. Daerah sulit menindak pelanggaran lingkungan karena kehilangan wewenang pidana administratif yang sebelumnya mereka miliki. Dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat Kalimantan Selatan jauh lebih kompleks dan mengkhawatirkan, yaitu terjadinya penurunan pendapatan asli daerah. Royalti dan dana bagi hasil kini sepenuhnya dikelola oleh pusat, yang seringkali mengakibatkan keterlambatan distribusi ke daerah. Daerah seperti Hulu Sungai Selatan misalnya, mengalami kesulitan dalam mendanai pembangunan infrastruktur lokal karena berkurangnya retribusi dari sektor tambang ini. Lalu terjadinya peningkatan konflik sosial. Masyarakat lokal merasa dirugikan karena suara mereka tidak lagi terdengar dalam proses perizinan yang jauh di Jakarta. Hal ini memicu protes yang berujung pada kriminalisasi warga melalui pasal 162 Undang-Undang Minerba. Walhi mencatat, banyak warga dikriminalisasi sejak 2021 karena menolak tambang yang izinnya diterbitkan oleh pusat tanpa persetujuan warga lokal. Lalu terjadi juga degradasi lingkungan dan mata pencaharian. Pengawasan pusat yang kurang responsif menyebabkan banyak tambang yang merusak hutan, mencemari sungai, dan merusak lahan pertanian warga tanpa ada tindakan tegas dari daerah karena keterbatasan wewenang tadi. Terjadi juga distorsi hak adat bagi komunitas adat di Kalimantan Selatan. Sentralisasi ini seringkali mengabaikan batas-batas lahan adat yang mengakibatkan ekonomi masyarakat adat mati dan terjadi pelanggaran hak asasi manusia karena lahan mereka dirampas oleh izin-izin tambang dari pusat. Sebagai simpulan pada poin ketiga, sentralisasi melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 telah menciptakan distorsi hukum dan ketidakadilan bagi daerah penghasil. Oleh karena itu, diperlukan adanya peran pusat untuk memberikan kompensasi berupa dana khusus otonomi minerba serta mewajibkan partisipasi daerah dalam setiap pengambilan keputusan yang strategis. Keseimbangan antara kepentingan nasional dan lokal harus dijaga agar pembangunan berkelanjutan dapat terwujud tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat di daerah penghasil seperti Kalimantan Selatan. Baik, kali ini kita memasuki poin keempat dan akan membedah isu yang menjadi perhatian nasional di akhir tahun 2025 ini, yaitu tudingan oleh Menteri Keuangan Pak Purbaya Yudi Sadewa terkait dana pemerintah daerah yang mengendap di bank. Berdasarkan data resmi yang diungkap, total dana Pemda yang belum terserap hingga September 2025 mencapai angka yang sangat fantastis, yaitu sekitar 234 triliun rupiah. Rinciannya mencakup 134,2 triliun di tingkat kabupaten,
60,2 triliun di tingkat provinsi dan 39,5 triliun di tingkat kota. Fenomena ini memicu perdebatan sengit antara pusat dan daerah karena adanya perbedaan persepsi data antara laporan Bank Indonesia dengan realitas penggunaan dana di lapangan oleh para kepala daerah. Lalu bagaimana dengan posisi Kalimantan Selatan dalam isu ini? Meskipun Kalimantan Selatan belum dilaporkan secara spesifik masuk dalam daftar hitam daerah dengan deposito mengendap terbesar, namun provinsi kita tidak lepas dari tantangan rendahnya serapan anggaran pada kuartal ketiga tahun 2025. Hal ini mengakibatkan terjadinya peningkatan saldo di rekening daerah yang tidak segera diatasi, maka akan menghambat perputaran ekonomi di Banua. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di bawah kepemimpinan Gubernur Muhyiddin yang kita kenal dengan ciri khas beliau yaitu kurihing atau bisa disebut dengan ramah, merespons isu ini dengan sangat tenang namun tetap strategis. Beliau berupaya menghindari tensi tinggi dengan pusat dan lebih memilih fokus pada perbaikan komunikasi konstruktif serta percepatan internal di setiap dinas. Sebagai mahasiswa hukum, saya melihat ada beberapa faktor sistemik yang menyebabkan dana tersebut seolah-olah mengendap, yaitu adanya kompleksitas perencanaan. Mekanisme perencanaan yang sangat rigid seringkali membuat dinas ragu untuk mengeksekusi anggaran karena takut menyalahi aturan administratif. Lalu adanya kendala proses lelang, proses pengadaan barang dan jasa yang membutuhkan waktu lama dan seringkali mengalami gagal lelang di awal tahun anggaran. Lalu adanya aturan penggunaan dana yang ketat, yaitu adanya regulasi yang sangat ketat dalam penggunaan dana daerah seringkali mempengaruhi kecepatan realisasi di lapangan demi menjaga aspek akuntabilitas. Ada juga terjadinya kesiapan program. Terkadang program yang sudah dianggarkan belum memiliki kesiapan teknis yang matang, sehingga eksekusi baru bisa dilakukan di akhir tahun. Dampak dari dana yang mengendap ini sangat nyata bagi masyarakat Kalimantan Selatan, yaitu adanya tertundanya pelayanan publik. Anggaran yang seharusnya bisa segera digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan, fasilitas kesehatan, atau pendidikan menjadi tertunda kebermanfaatannya. Adanya juga penurunan kepercayaan publik. Masyarakat bisa merasa bahwa pemerintah tidak serius dalam bekerja jika melihat anggaran yang besar namun pembangunan di lapangan terlihat stagnan. Ada juga ketidakpastian ekonomi. Di daerah seperti Kalimantan Selatan, belanja pemerintah adalah salah satu mesin utama penggerak ekonomi. Jika belanja tersebut tertahan, maka daya beli dan perputaran uang di masyarakat juga akan melambat. Menyikapi hal ini, pemerintah Kalimantan Selatan harus berupaya memaksimalkan koordinasi antar dinas dan lembaga guna memperbaiki sistem pengadaan agar lebih efisien. Gubernur Muhyiddin menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas agar percepatan penyerapan tidak mengabaikan tata kelola yang baik. Langkah ini diharapkan mampu menyeimbangkan antara tuntutan percepatan anggaran dengan kepatuhan terhadap hukum demi stabilitas sosial dan pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Selatan. Baik, sekarang kita memasuki pembahasan bencana alam di Aceh dan Sumatera. Padang kembali melanda wilayah utara Sumatera. Kamera amatir merekam bagaimana banjir dahsyat menerjang kepala daerah yang plesir saat wilayahnya dilanda banjir. Bayangin warganya lari-lari menyelamatkan diri. Pemimpin Sebagai mahasiswa hukum semester 3, saya memandang fenomena bencana di Aceh dan Sumatera bukan hanya sebagai peristiwa alam, melainkan sebagai ujian bagi teori tanggung jawab negara. Dalam hukum konstitusi kita, pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa tujuan negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia, yang artinya dalam kondisi bencana yang masif, negara wajib hadir tanpa terhambat oleh sekat-sekat administratif.
Lalu banyaknya pertanyaan yang muncul. Mengapa pemerintah pusat tidak menetapkan status bencana nasional meskipun dampaknya sudah sangat meluas di Sumatera? Berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, penetapan status bencana nasional ditentukan oleh indikator yaitu jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan sarana prasarana, cakupan luas wilayah, dan dampak sosial ekonomi. Namun, dalam praktiknya ada keengganan yuridis dan politis karena adanya konsekuensi fiskal. Begitu status nasional telah diketuk, maka seluruh beban pembiayaan, termasuk penyelamatan, pengungsian, hingga rekonstruksi, beralih 100% ke APBN. Pemerintah pusat seringkali menjaga stabilitas fiskal nasional dengan memaksimalkan APBD daerah terlebih dahulu. Lalu adanya presiden otonomi. Pusat ingin menjaga agar daerah tidak manja dan tetap mengedepankan otonomi daerah dalam penanggulangan bencana. Namun, saya berpendapat bahwa jika kriteria objektif di lapangan sudah terpenuhi, maka menunda status bencana nasional adalah suatu bentuk kelalaian oleh negara yang membahayakan nyawa rakyat. Selanjutnya, mengenai fenomena seorang bupati di Sumatera yang menandatangani surat pernyataan tidak sanggup. Dari perspektif hukum administrasi negara, surat ini adalah dokumen hukum yang sangat luar biasa. Ini merupakan pengakuan de jure bahwa pemerintah daerah telah mengalami paralisis birokrasi atau yang disebut dengan kelumpuhan fungsi pemerintah lokal. Lalu mengapa bupati melakukan hal ini? Yaitu karena adanya ketimpangan fiskal, dana siaga atau biaya tak terduga di APBD seringkali sangat kecil dibandingkan skala bencana yang terjadi. Adanya kepastian hukum. Tanpa surat pernyataan tidak sanggup tersebut, pemerintah pusat secara regulasi seringkali memiliki hambatan untuk melakukan intervensi penuh. Dengan menandatangani surat itu, bupati sebenarnya sedang melakukan diskresi demi kemanusiaan untuk memutus rantai birokrasi agar bantuan pusat bisa masuk secara legal tanpa menyalahi aturan penggunaan anggaran. Berdasarkan analisis yang sudah disampaikan tadi, saya memberikan 3 saran strategis. Yang pertama, merevisi indikator Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Kita butuh parameter yang lebih kuantitatif dan transparan mengenai kapan sebuah bencana harus ditarik menjadi status nasional, agar tidak menjadi komoditas perdebatan politik antara pusat dan daerah. Lalu, menciptakan dana darurat lintas daerah. Mengingat Aceh dan Sumatera itu berada di jalur Ring of Fire, perlu ada mekanisme dana siaga regional yang dapat diakses cepat tanpa menunggu birokrasi surat tidak sanggup dari kepala daerah. Lalu juga adanya penguatan komando tunggal. Dalam hukum keadaan darurat atau emergency law, komando harus bersifat tunggal. Nah, saya sendiri menyarankan agar fungsi koordinasi BNPB itu diperkuat untuk bisa mengambil alih kendali secara otomatis. Kesimpulannya, surat ketidaksanggupan tersebut adalah bukti nyata bahwa otonomi daerah kita itu masih pincang dalam hal manajemen risiko bencana. Hukum tidak boleh hanya menjadi tumpukan teks saat nyawa rakyat terancam. Kita butuh hukum yang responsif, bukan hukum yang kaku dalam batasan administratif semata.
Sebagai penutup, seluruh rangkaian presentasi ini, mulai dari analisis tata kelola parkir di benua kita, problematika kekosongan regulasi daerah, tantangan sentralisasi pertambangan, hingga isu penyerapan anggaran, membawa kita pada satu kesimpulan besar, yaitu bahwa hukum pemerintahan daerah haruslah bersifat dinamis dan selalu berorientasi pada kemaslahatan rakyat. Begitu pula dengan analisis terkait penanganan bencana di Aceh dan Sumatera. Kita bisa belajar bahwa keberanian administratif seperti yang dilakukan bupati tersebut, meskipun pahit, adalah alarm bagi kita semua untuk memperkuat sinergi antara pusat dan daerah. Karena pada akhirnya, seperti prinsip hukum kuno yang selalu kita pegang, salus populi suprema lex exto, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Saya Anissa Pratiwi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatiannya. Semoga analisis yang saya sampaikan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan hukum di daerah kita, yaitu Kalimantan Selatan, maupun secara nasional. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.